melaksanakan tugas. Protokol kesehatan ikuti. Udahlah, manut saja, tidak usah kemaki. Jangan merasa bahwa Anda pinter sendiri. Masih ada langit di atas langit Anda. Ya, ikuti saja apa-apa yang dianjurkan oleh pemerintah, apa-apa yang dianjurkan oleh ahli-ahli. Nah, selamat berjuang, semoga nanti kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Ya, moga-moga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vincent Hartanto dari salah satu peserta KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2021. Di sini saya akan menceritakan pengalaman KKN saya di RW 1 Kelurahan Karangrejo. Yuk ikuti keseruannya. Kelurahan Karangrejo merupakan kelurahan dengan tingkat pemukiman penduduk yang padat di wilayah Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan KKN yang saya lakukan ini mendukung salah satu Tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Di Kelurahan Karangrejo memiliki sebanyak 5 RW dan 35 RT yang dimana menempati wilayah seluas 169.000 km persegi dan berbatasan langsung dengan Kelurahan Gajah Mungkur, Kaliwiru, Jatingaleh, dan Tinjomoyo. Daerah Kelurahan Karangrejo merupakan daerah pemukiman padat yang ada di Kota Semarang, di mana daerah ini banyak sekali aktivitas penduduk. Aktivitas penduduk yang cukup banyak menimbulkan potensi penularan COVID-19 antar sesama penduduk. Berdasarkan hasil diskusi dengan Pak Trismunadi, selaku Ketua RW 01, beliau mengatakan bahwa dalam 2 bulan terakhir, penambahan kasus COVID-19 di wilayah RW 01, Kelurahan Karangrejo, mencapai 100 kasus lebih. Beliau juga mengatakan bahwa hal itu dapat terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker atau memakai hand sanitizer. Setelah itu, beliau juga menambahkan bahwa saat itu pendataan vaksinasi di wilayah RW 01 masih kurang jelas dan juga masih banyak masyarakat yang takut untuk divaksinasi karena takut efek sampingnya. Sesuai dengan tema KKN kali ini, yaitu sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui kuliah kerja nyata. Dan juga melihat masalah tersebut, saya membuat 2 program, yaitu pembuatan hand sanitizer secara alami menggunakan daun sirih dan jeruk nipis, serta edukasi tentang vaksinasi COVID-19. Alasan dibuatnya program pembuatan hand sanitizer secara alami menggunakan daun sirih dan jeruk nipis ialah membantu warga untuk menjalankan protokol kesehatan dengan cara yang lebih mudah dan juga hemat, namun memberikan banyak manfaat. Seperti yang kita ketahui bahwa daun sirih dan jeruk nipis memiliki senyawa antibakteri dan juga antimikroba, sehingga dapat membantu dalam melawan bakteri dan virus penyakit. Program ini juga dapat menunjang salah satu poin SDGs, yaitu poin ketiga tentang good health and well-being. Lalu untuk alasan program kerja edukasi vaksinasi COVID-19 ialah, seperti yang kita ketahui bahwa vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity, agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, dan juga pastinya untuk menurunkan kasus COVID-19. Harapannya dengan edukasi ini dapat membantu meyakinkan masyarakat RW 01 Kelurahan Karangrejo untuk melakukan vaksinasi bagi yang masih takut dan belum bersedia.
Potensi wilayah yang ada di RW 01 Kelurahan Karangrejo ialah terdapat gedung administrasi kelurahan yang baik dan juga kantor-kantor penunjang pemerintahan lainnya. Di sini juga terdapat balai kelurahan yang berfungsi sebagai posko PPKM Mikro di Kelurahan Karangrejo. Di daerah ini juga memiliki satu masjid yang lumayan besar untuk beribadah. Di daerah ini juga terdapat taman sebagai ruang hijau untuk warga RW 01. Di daerah sekitar taman ini terdapat warung makan untuk warganya yang berwirausaha dan juga satu pos kamling. Potensi wilayah selanjutnya ialah kebun yang dikelola oleh kelompok tani Bumi Makmur. Tempat ini dimanfaatkan oleh warga untuk menanam tanaman obat dan tanaman lainnya. Sebelum program saya dijalankan, saya melakukan diskusi dengan Pak Kris selaku Ketua RW 01 Kelurahan Karangrejo. Setelah itu, maka didapatkan dua program sebagai berikut. Pertama-tama, saya melakukan pembelian alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan hand sanitizer ini, seperti membeli daun sirih, jeruk nipis, dan juga botol spray. Alat-alat yang dibutuhkan pun banyak berada di dapur kita, sehingga kita tidak kesulitan untuk mencarinya. Untuk video pembuatannya pun ada di YouTube saya, jadi bisa diikutin ya. Setelah pembuatan, saya membagikan kepada warga di RW 01. Dapat dilihat dari foto-foto ini. Selanjutnya, kita lihat ke program selanjutnya, yaitu edukasi vaksinasi COVID-19. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Vincent Hartanto dari mahasiswa Universitas Diponegoro yang sedang menjalankan program KKN di RW 01 Kelurahan Karangrejo. Di sini, saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait vaksinasi COVID-19. Vaksin COVID-19 membuat kita kebal terhadap suatu penyakit. Orang yang divaksinasi memiliki kekebalan tanpa harus sakit dahulu, sedangkan orang yang tidak divaksinasi harus sakit dahulu baru dapat kekebalan. Saat vaksin disuntikan kepada tubuh kita, maka tubuh akan mengenali terdapat komponen atau virus, lalu kemudian tubuh akan merespon dengan membentuk antibodi sebagai pasukan kekebalan, sehingga di masa mendatang saat seseorang terpapar oleh virus ini, maka ia sudah memiliki kekebalan. Sudah ada 3 vaksin yang sudah mendapatkan izin dari BP POM, yaitu Sinovac, AstraZeneca, dan Sinopharm. Karena sudah mendapat izin dari BP POM, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Oleh karena itu, pada situasi pandemi saat ini, kita gunakan vaksin yang lebih dulu tersedia agar kita segera terlindungi. Setiap jenis vaksin memiliki keunggulannya masing-masing. Namun, selama suatu vaksin memiliki efikasi lebih dari 50%, sesuai dengan standar WHO dan telah mendapatkan izin BP POM, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Seseorang yang telah divaksinasi tetap harus menerapkan 3M agar perlindungannya optimal. Pada dasarnya, sistem kekebalan tubuh manusia mampu mengingat virus, bakteri, atau parasit yang pernah masuk ke dalam tubuh. Dengan demikian, tubuh akan lebih cepat memberikan reaksi untuk melawan serangan yang sama di kemudian hari sehingga tidak sampai terjadi infeksi. Hal ini juga berlaku pada orang-orang yang telah sembuh dari COVID-19. Setelah sembuh, mereka memiliki antibodi alami yang mampu mengenali dan melawan virus corona. Namun, belum diketahui secara pasti berapa lama antibodi alami tersebut dapat melindungi tubuh dari virus corona. Sudah ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa antibodi penyintas COVID-19 mampu bertahan selama 6 hingga 8 bulan setelah sembuh. Namun, hal ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Selain itu, masih ada kemungkinan seseorang terinfeksi virus corona kembali meski sebelumnya telah sembuh dari COVID-19. Itulah alasan mengapa penyintas COVID-19 tetap perlu mendapatkan vaksin. Dari penelitian diketahui bahwa efek samping vaksin COVID-19 mayoritas bersifat reaksi lokal seperti kemerahan atau sedikit nyeri bekas suntikan, lalu mungkin agak sedikit pusing, ataupun demam. Ini semua adalah hal yang wajar dan tanda bahwa vaksin yang bekerja dan ini akan hilang dalam beberapa hari. Harus diingat bahwa manfaat vaksinasi jauh lebih besar daripada efek sampingnya.
Sampai saat ini, masih belum diketahui berapa lama durasi proteksi dari vaksin COVID-19 ini. Penelitiannya masih berlangsung, namun diharapkan vaksin ini akan melindungi kita untuk beberapa saat ke depan. Oleh karena itu, ayo segera vaksinasi. Setiap negara memiliki target prioritas vaksinasinya masing-masing. Untuk saat ini, di Indonesia ditargetkan untuk usia 18 sampai 59 tahun dan juga lansia. Namun, tidak menutup kemungkinan juga di masa mendatang anak-anak di bawah 18 tahun akan menerima vaksinasi COVID-19 ini. Pada kelompok masyarakat yang cakupan vaksinasinya tinggi, seseorang yang divaksinasi selain ia terlindungi, ia juga menjadi benteng pelindung bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, vaksinasi bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga tanggung jawab bersama. Beberapa informasi terkait vaksinasi COVID-19 sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mengajak Bapak, Ibu, beserta keluarga semua untuk tidak ragu vaksinasi. Vaksinasi lindungi diri, lindungi negeri. Sekian dan terima kasih. Berikut video saat proses vaksinasi di Kelurahan Karangrejo. Terlihat antusias warga yang sudah sangat tinggi. Selamat sore Pak Kris Munadi, perkenalkan kami dari mahasiswa Undip yang sedang KKN di RW 01 Kelurahan Karangrejo. Bagaimana pendapat Bapak terkait program KKN ini di wilayah Bapak? Terima kasih. Program KKN yang ada di Undip Semarang, terutama untuk wilayah RW 1, sangat membantu warga kami, karena di saat pandemi seperti ini, walaupun hanya lewat daring, paling tidak akan memberikan wawasan kepada warga kami sehingga tahu apa yang harus dikerjakan di dalam suasana wabah COVID-19 ini. Dan saya terus sangat berterima kasih kepada mahasiswa KKN yang ada di RW 1 ini yang membantu kami, membantu warga kami sehingga warga kami bisa terbantu dengan adanya KKN dari Undip Semarang ini. Mungkin ada masukan atau pesan terhadap program KKN kami, Pak? Pesan-pesan kami dari KKN Undip ini, walaupun hanya lewat daring, dan terus terang warga kami ini masalah IT memang sangat kurang, hanya 1-2 yang bisa, sehingga mungkin banyak kekurangannya di masalah komunikasi dengan warga, sehingga hanya lewat daring, sehingga tidak begitu jelas warga kami menerima itu, sehingga kadang-kadang banyak menimbulkan pertanyaan kepada ketua RW 1 maksud dan tujuannya. Namun demikian sangat membantu dari anak-anak dari KKN Undip ini. Dan harapan saya program ini terus dilanjutkan nanti setelah terjun di masyarakat. Baik Pak, terima kasih banyak atas pesan-pesannya, semoga bermanfaat buat kita semua. Selamat sore, terima kasih Pak. Terima kasih juga sama-sama. Pak.